Ya, langsung ya. Yo. Ya, selamat malam Dimas Yajeng dan Netralis. Bertemu dengan kita podcast Cedik Geni di episode yang ke-87. Masih bersama saya dengan Denny Sumradisi dan rekan saya Bito Suwardono. Cukup Bito Suwardono saja. Nah, iya, 87 itu 87. Bito. Oh gitu dah. Iya. Ya rada iya. Iya, 87 Bito. Iya. Ya. Ya, di hari Senin ini, tepatnya di 21 Februari menjelang akhir dari bulan Februari ya, banyak sekali peristiwa alam. Tadi di Surabaya ada hujan es, badai dan lain sebagainya. Teman-teman juga pada flu dan lain sebagainya. Tetap jaga diri semuanya ya. Yang tak kalah penting, maling. Oh iya betul. Banyak maling. Maling rodo, maling sepeda motor, dan itu tidak hanya laki-laki maupun perempuan pelakunya ya. Yeah. Tetap waspada. Kok tidak hanya laki-laki dan perempuan berarti? Ya no variasi. Nah, ini Berarti kan ya, oke. Ya, baik. Di episode yang ke-87 ini kita akan berbincang kembali dengan satu artis ya, yang melanglang-langnya cuma ada di Tuban dan Bojonegoro. Judulnya lagunya seperti itu. Nanti kita akan bahas tentang albumnya ya. singkatannya tubuh. Ya. Tubuh. Ya, di Tubuh. Tetap bersama dengan keluarga Widaswara tentunya. Oh, Ya, yes. baik. Podcast Cedik Geni Open Your Mind. Ya, kita buka dengan yang seperti itu tadi. Namun sebelumnya kita mau berkenalan dulu dengan narasumber yang utama terlebih dahulu. Lu ada narasumber yang tidak tahu. Ayo. Nanti kamera ya raketa kita ya. Rekam. Selamat malam dan selamat datang Mbak Santi Sagita. Iya. Santi apa Sinta? Selamat malam. Oh, selamat malam. Wah, suaranya gerol-gerol ya gitu ya. Ini suaranya baru seperempatnya yang. Oh, baru sebentar. Kalau yang besar penuh. Kalau yang penuh biasanya nanti takutnya mic-nya Jebol. ambiar. ini seperempat aja. Tandanya bisa pakai ini juga ya, pakai sandal gitu ya. Itu yang paling. Ya, bagaimana kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah agak KO ini. Oh, agak KO Iya, ya. agak KO. Iya, dan kita juga streamingnya agak lumayan lambat ini lagi. Mohon maaf. Iya, enggak apa-apa. Ya, kita akan berbincang-bincang terkait dengan karirnya, profesinya dan lain sebagainya. Dan tentunya nanti kita juga akan bersama-sama. Salam yang kedua, selamat malam Bapak Joko. Selamat malam Mas Denny. Ya, Selamat malam semuanya. Yang tetap berkarya, tetap inovatif Dan masih Joko. dan masih iya Selalu cukup. selalu Dan berkarya tidak di golongan loh ya. keluarga Widaswara. Tidak berkarya tapi Berkarya. tidak di golongan. Betul. Soalnya nek ngono, Lah. kayaknya nong gini kan Pemda. Enggak tuh, tidak di Pemda. Di partai. Oh iya, di partai. Ya, itu celutukan kebiasaan kita ya. Namun sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh, ada sesi yang harus dilewati oleh Mbak Sinta. Enggak Santi. Santi bingung dikira ono Sinta ono Santi. Ono Sinta kene ya ono Sinta ono Santi ya nan ya ta. Bro. Iya. Tahu nggak bedanya Santi sama Sinta? Apa kayak itu? Kalau Santi itu nggak seputih Sinta. Oh iya deh. Iya. Ya kok iso? Ya. Telat. Iki mesti nganu. Episode kepiro iku nyerah aku ra ngikuti. Episode kepiro iki? Aduh. Apa meneh Sinta Bengkoang. Betul. Nah, Mbak Santi, ada yang namanya sesi pantik api. Nah, pantik api ini kita akan narasumber diminta untuk memilih di antara dua kata ya, dan harus cepat untuk jawab. Oke. Nah, pantik api itu akan diberikan oleh Kang Diberikan? Mas. Ya, tak berikan. Ya, bibit. Ya. Waktu dan tempat dipersilakan. Sampai kesana dulu nak. Oh enggak. Oh enggak. Oh tapi Aku malah pengen deket sini. Ya sama nona aku tadi gini. Oke.
Siap ya Mbak? Siapa Santi? Santi. Santi, oke, siap ya. Ada 10 pertanyaan, harus dijawab dengan cepat. Cik kata. Yang pertama, suara atau nada? Suara atau nada? Suara. Aura atau pesona? Aura. Paras atau rias? Paras. Ingin atau angan? Ingin. Lambat atau cepat? Cepat. Atas atau bawah? Atas. Enak atau nikmat? Nikmat. Tekan atau dorong? Tekan. Terbuka atau tertutup? Terbuka. Oh, Yang terakhir, Tuban apa Bojonegoro? Tuban. Mas, iya. Baik. Ternyata ya, memang pengennya di atas ya. Saya suka di atas. Dan menekan. Dan menekan, ya, menekan dan memberikan tekanan di atas. tapi sudah kono. Karep boleh. Sesok Pak Joko tak ini bergoyang atau apa gitu. Lah iya. Mbak Santi. Iya. Panjenengan jane niku aslinya mana kalau di Tuban? Maksudnya asli itu Tiang. asli tinggal. Saya di Prambon Soko. Prambon. Jauh. Prambon Tergayang Soko. Prambon Tergayang. Dengan keluarga Pak Widas ini, keluarganya Pak Joko, Widas Suara ini sudah berapa lama? Sebenarnya belum lama. Sebenarnya belum lama. Belum lama. Awal-awal ketemu itu waktu saya lomba di Tuban. Kebetulan di mana Mas Joko? Di gedung PGRI. Ya, di gedung PGRI. Lo masih sekolah apa? Dwi Jong Laras. Dwi Jong Laras. Ini Bu Guru aja nih. Oh, Bu Guru. Bu Guru nyanyi berarti ya? Guru apa ini kalau boleh tahu? Bahasa Inggris sama seni budaya. Oh, Saya mau dong jadi muridnya. iya. Guru apa? SMP, SMA? SMP. SMP, oh SMP. Oh, anakku SMP. Guru SMP. Seni budaya dan Bahasa Inggris. bahasa Inggris. Artinya kemampuan untuk menyanyi itu di seni budayanya. Iya betul. Sejak kapan? Kalau saya nyanyi itu hobi sudah mulai dari kecil. Dari hobi. Dari kecil, Dari ya. kecil. Terus awal hobi dijadikan sambil kerja, bekerja itu lulus SMA. Lulus SMA tahun Jadi berapa? fokus Ya? sekolah 2003. Oh, adikku. Ya 2003 itu di Tuban. Di Bojonegoro. Iya. Berarti aslinya bukan Tuban tapi Bojonegoro. Saya lahirnya di Bojonegoro. Bojonegoro. Lahirnya di Bojonegoro. Lahir di Bojonegoro. Masuk ke Tuban mulai Masuk ke Tuban mulai 2006. 2006. Siji tenan nek karo Bu Guru iki siji tenan ya. Kudu halus. Terus nek panggung apa ya halus ngene? Tanganku karo kene kan. Kalau saya itu kondisional. Oh, kondisional. Jadi kalau di saat saya jadi Bu Guru ya harus seperti ini, kayak ngomong sama muridnya. Oh gitu. Ya, kita muridnya. Awal sampai salah sampai dalam murid ya partner gimana? Iya, awal jadi partner. Iya. 2000 berapa? 13 2003 mengawali karir nyanyi. Di mana itu awal? Itu awal saya di SMP 1 Plumpang kalau nggak salah. Lah. Iya. Itu apa nyanyi? Awal gaji nyanyi. Yo. Wah. Awal gaji nyanyi honornya itu 35.000. 35.000 masih ingat. Bensin 3 liter. Sekarang sudah berapa kira-kira? Kalau sekarang relatif sih bilangnya nanti. Kalau saya ngomong di sini takutnya yang biasa bayar di atas itu malah ikut turun. Oh iya betul. Ya, jadi saya ya terserah yang memberi lah. Pokoknya yang penting ikhlas. Makanya tadi juga di atas. Takut turun. Iya. Kalau sudah di atas itu saya tidak mau turun. Nah, begitu. Ya. Kalau naik lagi boleh. Oh, naik lagi boleh. Tingkatan level lagi ya. Oke. Nyepin lagi. Jadi otakku traveling. Iya. Lah Bu Guru kayak yang kali guyu ta ya. Enggak.
Nah, ketika mengawali itu ada proses hingga sampai memilih itu bagaimana menyanyinya itu? Apa mengalir saja? Ya wes pilihanku kayak begitu. Mengalir saja. Kalau dulu cita-cita nyanyi itu ndak ada. Saya pertama kali lihat orang nyanyi di atas panggung, lihat orkes itu kayak wah, penyanyinya ayu-ayu ya. Oh gitu. Seandainya saya yang ada di situ, wong saya ikut lomba aja saya grogi yo. Saya ikut lomba grogi. Di rumah itu suara saya sudah keluar, tapi waktu lomba suara saya hilang. Dicari di mana? Dan setiap saya ikut lomba itu nggak pernah menang. Nggak pernah menang. Nggak pernah menang. Anehnya di situ. Jadi setiap kali lomba, suara saya itu jadi tipis gitu. Tapi tahu panitianya toh? Kenal? Enggak kan? Oh ya itu masalahnya. Ya itu. Nah, masalahnya ya itu. Karena nggak kenal itu ya. Iya. Jadi tipis. Jadi tipis. Jenengan dikasih panggung yang lain. Kan panggung utama. Iya ya. Terus kemudian ambil seni budayanya itu di mana? Waktu itu. Seni budayanya pun itu bukan saya masuknya bukan di seni musik, di seni tari. Bukan di alat tari. Seni tari. Oke. Kalau musiknya, kalau seni musiknya itu hanya mengalir otodidak. Mengalir otodidak. Karena dari SMP itu ya. Iya. Oke. Nggak patah semangat untuk ikut lomba-lomba pada waktu itu. Saya meskipun kalah, saya tetap semangat. Apa yang membuat semangat itu? Jadi menang. Apa hadiah? Tujuan menang tidak ada. Saya pernah juara 1 tapi tingkatnya tingkat desa. Oh, di mana itu? Di desa Banjarsari. Dapat apa harusnya? Jam dinding. Iya. Itu buat saya sudah luar biasa. Untuk sabun oleh jam dinding. Iya. Itu sudah luar biasa. Luar biasa. Waktu itu SMA atau apa? Itu SMA. 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 Masih ada jamnya? Jamnya kemana ya? Di rumah, masih di rumah sana ya. 17-an atau apa ya? 17-an. Oh, iya jam dinding ya. Nah setelah itu, setelah nyanyi SMA itu, kemudian pada waktu kuliah apa juga masih tetap nyanyi? Saya kuliah itu justru saya nyanyi dulu, sempat lulus sekolah, berhenti dulu. Saya kuliah itu 3 tahun setelah lulus. Iya, setelah lulus lama. Oh, lama. Jadi saya kerja dulu, baru kuliah lagi. Dan kerja itu juga di samping nyanyi juga? Iya. Oh, kerja sambil nyanyi, kerjanya apa? Iya. Maksudnya nyanyi itu, terus saya buat kuliah. Kuliah, gitu. Kuliahnya di mana? Kuliahnya di IKIP. IKIP mana? PGRI Bojonegoro. Oh, PGRI Bojonegoro. Berarti Pak Wagub itu ya? Iya. Punyanya Pak Wagub. Iya, punyanya Pak Wagub. Terpesona karo ibu guru ini. Terus kemudian berarti ini kan pekerjaan utama adalah nyanyi. Guru adalah sampingan gitu ya. Kalau sekarang gimana ya? Saya mau ngomong yang sampingannya nyanyi apa sampingannya guru kok bingung. Oh gitu. Lah enak yang mana yang sampingnya? Sampingnya Pak Joko. Iya. Album. Nanti dulu kan. Buat lama ini. Tak buat lama pokoknya. Terus ngambil ini genrenya. Ambil genrenya gimana itu? Awalnya masuk dangdut dulu. Sudah awalnya dangdut. Ya karena dulu itu yang laku dangdut. Iya. Oh, Iya. Kok yang laku dangdut? Ya karena waktu saya terjun nyanyi itu kan orkes gitu kan. Jadi angkatan udara dulu berarti kan terjun. Wah iya, lah iya tuh. Paket banget guru angkatan udara. Melu-melu cak lontong. Iya. Ya itu tadi gimana itu tadi? Genrenya tadi awal dangdut. Awalnya dangdut, terus dengan berjalannya waktu itu saya sudah mulai mengikuti suara saya itu sebenarnya arahnya kemana gitu. Nyanyi dangdut pun biasa gitu, biasa aja. Tapi setiap saya nyanyi campur sari itu saya ada rasa gitu. Rasanya ada. Terus nyoba lagi pop. Awal-awal popnya itu masih terbawa dangdut.
Kayak ada cengkok-cengkoknya di dalamnya gitu. Terus lama-lama sampai sekarang kalau orang maksudnya komennya orang yang dengar ternyata suaranya sampean itu lebih larinya ke pop. Ke pop? Iya. Tapi pernah nyanyi pop ya? Pernah ya? Tapi kok nih kalau mau datang putih Dwijo Laras? Ya, Dwijo Laras itu karena memang saya mewakili PGRI Soko untuk ikut lomba. Jadi memang saya lomba di situ Mas Joko yang mungkin bisa menilai. Saya agak memaksa untuk nyanyi lagu di situ. Lagu-lagunya dan di hati itu ya. Iya, lagu. Karena memang bukan basicnya, bukan genrenya. Kalau nggak salah Dwijo Laras itu kan agak tetembangan gitu ya. Nggih kan? Dan cengkoknya seperti apa? Nggak kesulitan itu? Campur sari kan. Jadi agak ke dangdut juga sebenarnya ya. Pop dangdut gitu. Lebih ke langgam Jawa. Baik. Aku ki rada rapat ya dong, cuma nek ngrungokke ya seperti itulah ya. Jadi nggak ada kesulitan sama sekali. Terus dari campur sari itu menuju ke dangdutnya nggak ada kesulitan ya. Awalnya karena memang dangdut. Pak Joko, siap. Jenengan melihat Mbak Sinta ini seperti apa? Mbak Santi, ya Santi. Santi. Kok bisa ketemu terus kemudian nembak itu pripun? Awalnya. Seingat saya pernah di Messenger kalau nggak salah sama Mbak Santi ya. Messenger Yahoo, Facebook. Iya, Messenger Facebook. Inbox. Nah, inbox. Di inbox dulu. Ya, dulu pernah di inbox, cuman kita masih ngobrol-ngobrol Nah, setelah saya kebetulan yang jadi juri Dwijo Laras itu, nah saya coba kayaknya ini cocok deh. Mbak Santi ini nyanyi lagu Tuban Bojonegoro. Kebetulan lagu ini juga karena Mbak Santi orang Bojonegoro yang tinggal di Tuban, itu nyambung kayaknya. Nah di situ saya pilih Mbak Santi dan langsung disambut oleh Mbak Santi. Gak maksa kan nyambung itu. Nah ini boleh ditanyakan. Artinya Tuban Bojonegoro itu sebenarnya sudah ada untuk liriknya dan sudah lama. Oh itu sudah lama. Berarti sebelum Mbak Santi itu sudah ada atau belum sama. Khusus berarti spesial yang lama diberikan ini. Seperti anggur itu kalau lama diberikan itu kan tambah gimana gitu. Wine. Nambah sedap rasanya begitu. Iya kan? Pertama kali membuat album apakah yang kemarin ini atau seperti apa? Pertama kali. Single atau album? Single. Gimana rasanya? Kalau awal-awalnya sih semangat. Waktu ditelepon sama Mas Joko itu kesempatan ini buat saya gitu. Terus judulnya apa Mas? Tuban Bojonegoro. Tanpa saya tahu isi lagunya itu apa, saya sudah saya mau. Ternyata setelah beliaunya bercerita ini lagunya seperti ini Mbak. Saya suka banget. Lagu yang model-model ambiar, galau-galau, sedih-sedih itu. Yang putus asa, putus cinta itu. Mewakili isi hati barangkali. Kalau mewakili isi hati mungkin salah satunya. Juga akhirnya ngaku juga. Berarti ya kalau Pak Joko orang aku, baru aku. Perkara niki pernah ono cerita kaya ngono. Tiba-tiba. Soalnya Tuban Bojonegoro kan dekat Mas Joko gitu. Jauh menurut saya. Dari sini jauh. Dari Soko dekat. Dekat. Tapi Blendeng winginane tutup ado. Gimana perasaan waktu shoot itu? Saya cerita sedikit ini ya. Saya nyanyi kemana-mana itu, nggak ada. Tapi waktu take vokal sama Mas Joko itu diulang-ulang bolak-balik itu saya sampai gini. Saya grogi Mas. Saya grogi, sumpah saya grogi. Nggak usah ndredeg Mbak, nggak usah ndredeg. Jenengan santai mawon. Pengennya santai, tapi saya melihat Mas Joko itu saya grogi. Lah pengennya melihat siapa? Maksudnya Mas Joko ya? Enggak, barangkali karo duduk isula enggak ya? Dikepu isula. Penggaris. Terus akhirnya karena Mas Joko itu orangnya kan sabar, saya bilang gini,
ngapunten nggih Mas kalau belum jadi lagunya. Ngapunten nggih Mas. Mas Joko jawab, "Enggak apa-apa, santai. Entah santainya itu hanya di mulut saja atau dalam hati paling mikir gini, "Ki piye to orang iki?" Pasti. Penyanyi kok. Itu enggak perasaannya gini enggak ya? Enggak. Langsung merasa kok iya diserahkan gitu. Dan akhirnya jadi itu. Alhamdulillah. Berapa hari itu bikinnya? Untuk take vokal kita lakukan 2 kali, Mas. 2 kali. 2 kali. Okay. 1 kali belum ada rasa ya. Belum ada rasa, pulang ke Soko sana kembali lagi. Besoknya ngambil rasanya saya balik. Oh, berarti ngambilnya di sana ya? Iya, saya ngambil rasa dulu balik di ke Soko. Bojonegoro ya. Rasa wae dijemput nang Soko. Iki rasa apa tuh? Rasa yang tak pernah memiliki apa? Kayak apa? Kalau ngajar itu aktivitas nyanyi ganggu enggak sama ngajar gitu? Saya tetap bisa bagi waktu, harus bisa bagi waktu. Katakan kalau saya paginya ngajar gitu, saya nerima jobnya siang. Oh gitu. Itu juga sekolah. termasuk bagi rasa tadi. Ya, saya memang orangnya pandai membagi rasa. Wadah iki. Ngajarnya di mana tuh? Di SMP Negeri 1 Soko. Negeri 1. Sudah PNS belum? Oh, masih ini ya, kontrak ya. Oh, kontrak. Kalau nggak kontrak? Belum. Iya. Tidak tetap. Oh, tidak tetap. Outsourcing. Ya nanti kita tetapkan. Iya. Nanti kita tetapkan. Nek Pak Joko jadi bupati nanti. Nah, itu murid-muridnya disuruh subscribe, melihat itu wajib atau gimana? Belum. Oh, belum. Sementara belum. Tapi sudah launching toh? Sudah. Ya launching. Kalau bikin klipnya berapa hari? Setnya? 1 hari. 1 hari. 1 sore. 1 sore. Cepet berarti ya. Dan 1 sore itu langsung ada feel pada waktu pengambilan itu videonya. Atau ngambil feel dulu yang di Soko tadi? Kita ngambilnya kan di Soko. Iya, ngambilnya di sana. Ngambilnya di sana. Tapi Mas Joko itu meskipun saya nggak bisa nangis, saat itu juga saya harus nangis. Oh. Jadi memang beliaunya itu pintar membuat orang nangis. Coba dipraktekkan di sini bisa nggak? Paling digawe lesu lho, rasane mangkat iki. Wis buat-buat iki wae. Dipraktekkan bisa nggak nangis? Pak Joko langsung kayak nangis. Sakit nggak Santi? Ini ada air ini. Kayak gini. Iya. Akhirnya bisa nangisnya gimana itu? Tetap ada ya. Oh, ada ya. Terus Terbawa. Akhirnya terbawa juga. Enggak, ini lagu ini pada akhirnya seperti apa? Ketemu enggak antara Tuban Bojonegoro? Happy ending atau apa? Happy ending atau sad ending gitu? Sebenarnya sad ending, cuman kita berusaha untuk saling mendoakan. Jadi ya Mas Joko ya. Kok kayak kisahku bareng. Nah, itu loh. Dimirip-mirip nona ini. Sad ending ya ya. Iya. Akhirnya nggak bertemu gitu. Tidak bertemu. Saling mendoakan agar saling bahagia. Oke. Ini yang single pertama ya. Single pertama. Pengen single yang kedua juga. Kayaknya sudah dipersiapkan sama beliaunya. Insya Allah. Kayak saya sepertinya dikasih lagu itu antar kota. Antar kota semua antar kota ya. semua. Besok di kota mana lagi Mas Joko? Gresik Surabaya. Gresik Surabaya. Kayak Bengawan Solo. Teko Solo nang laut. Iya. Dan boleh usul Pak Joko? Boleh. Nah, nanti duetnya sama Pak Denny aja. Ojo serius ojo. Iya toh. Yep, ayo. Sampai bagian ngerep aja. Orangnya di ngerep. Aduh, indah lah. Kalau yang seperti itu, kita podcast bareng aja ya. Iya. Ya tadi tentang muridnya tadi sudah pada tahu yang apa belum ini? Kalau secara langsung saya menginfokan belum, tapi kayaknya 1-2 itu sudah ada yang tahu, terus akhirnya teman-temannya. Gitu ya. Dan guruku gitu ya. Guru bisa nyanyi. Sudah tahu. Sudah tahu. Okay. Anak-anak sudah tahu. Enggak, tadi kan guru ini ya ngajar bahasa Inggris juga ya. Iya. Pernah enggak lagu dangdut di bahasa Inggris kan? Bukan lagu dangdut di bahasa Inggris kan? Gimana? Lagu Inggris? Lagu Inggris didangdutkan. Oh. Tapi tetap pronunciation-nya pakai bahasa Inggris. Iya, tetap. Bisa ya?
Sementara ini untuk materi bahasa Inggrisnya masih lagu-lagu yang anak-anak SMP itu nggak terlalu yang tingkat kesulitan. Kayak balonku ada 5 kayak gitu ya. Nggak, yang paling sering saya dengarkan lagu barat dikeroncongkan itu kan banyak. Why do you love me? Itu bukan barat. Duh, enggak, maksudnya kita bilang speaknya itu. Cengkoknya kan keroncong ya. Nah, yang belum pernah saya dengarkan lagu bahasa Inggris didangdutkan. Gimana itu? Bisa nggak? Tantangan ini ya? Iya, coba dong. Pengen ngerti. Dijadiin dangdut gitu? Iya, lagu bahasa Inggris. Lagu Sepultura, Metallica. My Book, lagunya Bon Jovi. Ya, My Book lagi. Ini kalau syaratnya keroncong itu cuma satu, nggak boleh makan. Posisi perut kosong gitu ya. Pripun cobi tadi. Sakit nama lagu apa ya? Dicari-cari lah. Coba dicari-cari dulu. Pernah ngasih tugas murid yang sulit nggak sih sebenarnya? Kalau saya enggak. Kalau di seni budayanya kan tetap tanpa bahasa Inggris. Yang di bahasa Inggris ada materi tentang song juga, cuman ya lagu-lagu yang simpel-simpel gitu. Yang simpel-simpel aja ya. Jingle bell. Kalau lagu yang saya bawakan, maksudnya setiap saya job nyanyi gitu, kalau saya kasihkan ke anak-anak belum waktunya, belum mampu ya. Tapi waktu dulu kuliah ada ya gitu pertunjukan gitu. Seni. Tari. Ya. Oke, gak pengen besok itu membuat sebuah album yang single gitu yang tarinya lebih ekspresif begitu. Sambil menari gitu. Iya. Ya narinya jelas harus di atas dong dan memberikan tekanan di bawah kan gitu. Ada keinginan tuh. Ya saya memberikan ide sih. Iya. Ini saya baru tahu tadi ini kalau Mbak Santi basicnya tari. Oh gitu. Malah sekarang yang kita ini kan seumpama saya tahu dari kemarin mungkin ada di situ. Jadi next. Semua jadi pendam dulu. Iya. Nah, kanalnya juga baru tuh Pak Jo. Iya. Kebetulan hobi saya juga nari Mas. Nari apa sih? Nari rabi. Lah yo mana. Rasa aku makane kuwi 13 nomor. Cuman saya tak copy paste ya. Hobi nari. Iya. Nggak menari-nari di atas penderitaan orang lain. Nggak ada seperti itu. Nah Pak Joko, jenengan masih saja pada genre yang ini, istilahnya lebih ke dangdut, agak ke koplo kayak gitu. Asiknya nopo jenengannya? Sebetulnya kalau masalah genre saya masih bebas Mas. Saya masih semua genre ya. Cuman saya merasa Mbak Santi ini pantasnya di sini, Valen pantasnya di sini. Tak bikinkan sesuai dengan karakter masing-masing aja ya. Nah untuk genre ini kebetulan memang saya dari dulu Didi Kempot banget. Nah, jadi saya banyak lagu-lagu yang nada-nadanya atau rasanya itu kayak beliau gitu. Berarti ini ada penggabungan ini. Kalau tari berarti kan kalau nyanyi kan Didi Kempot, tarinya Didi Ninitowo. Ya. Digabungkan antara tari dan drum Didi Riyadi. Lu lak ngewabuk gitu. Aku rasa tarian agar varian. Deni Cak Nan. Kalau acting Didi Petet. Jenengan tadi bilang tentang Didi Kempot itu, Didi Kempot itu. Menariknya nopo kalau melihat genre itu? Ya apa ya? Jadi untuk lagu-lagunya Didi Kempot sih dalam arti memang ini yang bisa mempertahankan budaya kita kalau menurut saya. Artinya bahwa lagu-lagu yang gabungan antara dangdut dengan tradisi ini sehingga nantinya
untuk tradisi ini nggak bisa luntur gitu, selalu ada. Mungkin setelah Didi Kempot juga dilanjutkan dengan Denny Caknan, setelah Denny Caknan ada lagi ya, seperti itu memang. Termasuk Denny Sumirat juga tuh. Iya. Artinya akan lebih dekat dengan masyarakat dan lebih dikonsumsi seperti itu, lebih mudah. Oke. Tapi kalau Didi Kempot itu kan murni lagu Jawa ya, Jawa. Kalau yang sekarang di era setelah Didi Kempot justru liriknya ini campuran. Ya makanya ada bahasa Jawanya, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris. Bagaimana ini? Makanya ketika kemarin di Cetek Gini ditanya lagu yang saat ini lagi laris lagu apa? Lagu Jawa campur aduk. Saya bilang seperti itu. Ya memang kenyataannya yang dibutuhkan oleh masyarakat, terutama kalau milenial yang tidak terlalu mau belajar bahasa Jawa dengan baik, dia pengennya yang simpel seperti itu, yang penting mudah dimengerti aja. Sebetulnya ini untuk budaya, ini kemunduran bukan kemajuan. Makanya itu. Iya. Makanya justru kemajuan itu ya mundur itu. Iya. Ya mungkin bisa lah. Ini maksudnya kemunduran dalam arti pribadi. Untuk bahasanya ya. Bahasanya. Ya lirik lagu-lagu sekarang ini. Itu campur aduk. Iya campur aduk. Berartinya bahwa masyarakat ketika ada istilahnya seni yang dengan menggunakan bahasa yang campur aduk, artinya masyarakat itu agak mulai sedikit kehilangan jati diri. Sebetulnya di situ. Tapi sebenarnya kalau masalah popularitas, ya populer. Iya sangat populer karena dengan anak muda yang sekarang semakin jarang ada yang mau belajar tentang bahasa Jawa secara mendalam, akhirnya dia cari yang simpel, yang praktis, yang yang penting bisa dimengerti gitu aja. Tapi dari keluarga Widas itu sendiri juga muda-muda. Iya. Muda-muda itu. Ada 19 tahun. Ada 19 tahun. Ada yang 40 tahun. Ada yang 46 juga ada. 46 ada ya? Ada. Pernah diundang ke sini kok. Iya. Nah, Pak Joko. Iya. Iya, Pak Joko, tadi itu kan jenengan bilang bahwa ya itulah bahasa yang campuran karu-karuan. Jenengan mau mengikuti itu enggak? Saya sudah mengikuti, Mas. Sudah mengikuti sehingga memang kita perlu adaptasi juga, Mas. Perlu adaptasi sehingga mungkin karya lokal ini juga bisa ada lagu yang seperti ini. Oh ternyata ada yang lagu. Sebetulnya ada banyak teman yang memberikan saran sih. Waktu itu saya idealis, saya nggak mau benar-benar untuk merusak tata bahasa ini. Tapi karena memang tuntutan zaman sekarang seperti itu, ya kita beradaptasi ke sana. Oke. Nah, ini menarik ini sebenarnya. Tapi ada yang mau lewat terlebih dahulu. Monggo. Ya, Dimas Diajeng dan Netralis, program podcast Cetek Gini ini didukung oleh Tuban Agung Makmur Group, yaitu jasa konstruksi, renovasi rumah, perkantoran, dan lain-lain, desain interior dan eksterior, bergerak di bidang perumahan. Nah, jika Dimas Diajeng dan Netralis ingin mengetahui tentang Tuban Agung Makmur Group atau perumahan dan lain sebagainya, bisa langsung menghubungi Pak Yudi di 081 232 99 3189 atau di Mas Wildan di 082 33 07 1672. Yang kedua ada SSCI, Solaris Survey Center Indonesia, di mana melayani jasa terkait dengan survei, politik, ekonomi, budaya, marketing, dan lain sebagainya. Kemudian ada Tanazawi, Tuban Agro Edu Wisata, kebun durian, kolam renang, rumah makan, outbound, penginapan, dan lain-lain yang saat ini masih dalam masa pengembangan. Ditunggu aja ya di Tanazawi, semoga bisa segera untuk buka kembali. Kemudian ada perumahan Gria Asri Bogoran, lokasi di Jalan Bogoran 1 RT 6 RW 18 Penambangan Semanding Tuban, di mana menyediakan tipe perumahan 45 dengan luas tanah 70 meter persegi dengan spesifikasi 2 kamar tidur, pondasi, umpak,
Stros, dinding batu putih, air PDAM, listrik 1300 volt ampere, jalan paving, keramiknya granit dan lain sebagainya. Pokoknya ciamik untuk perumahan Gria Asri Bogoran. Harga mulai dari 207 juta dengan pembayaran bisa menggunakan cash maupun in-house dan kredit bank. Dan yang terakhir ada Kasta Coffee ya. Nah ini kalau mau pengen cozy begitu ya, pengen kita ngobrol bareng dengan pasangan, dengan orang tercinta, dengan keluarga dan lain sebagainya, mau musik dan lain sebagainya, langsung menuju ke Kasta Cafe. Sidoarjo. Sidoarjo. Ini mau aku sentak dhisik ya ini. Nah itu dari pendukung kita di Cetik Geni. Semoga teman-teman yang punya usaha UKM maupun yang pengen mengiklankan diri, monggo masuk ke kita kemana alamatnya? Cetik Geni di Jalan Pang 5 Sudirman nomor 10 number 10. kita tunggu. Ya termasuk Midas besok juga masuk ke sini. Iya. Kita lanjut Kemana? Lanjut ke Bojonegoro. Iya, lanjut perbincangan. Pak Joko. Iya Mas Din. Terkait dengan tema tadi sempat disinggung tentang Tuban Bojonegoro. Iya. Lah, secara detailnya menceritakan apa ini? Muda-mudi atau? Iya. Kenangan muda-mudi. Kenangan. Ya, yang waktu itu mereka saling memadu kasih. Tapi karena ada lesus. Oh. Iya. Sehingga salah satu harus mengkhianati yang satunya, seperti itu. Oh, ada hasrat yang lain. Ya. Ada kepentingan politik. Ada kepentingan politik. Gitu ya. Untuk menguasai. Untuk menguasai yang lain. Iya. Akhirnya mereka putus. Betul. Tapi kok baik-baik saja? Ya. Memang jodoh pati rezeki menurut saya itu urusannya sing gawe urip Mas. Sehingga apapun yang terjadi ke kita, ya sebaiknya kita ikhlaskan, kita tetap doakan seperti itu aja ya. Lah nek urusane Tuban Bojonegoro ya gak sing gawe lagu kan. Kan wis diresmekno. Iya, gak sing gawe lagu. Iya. Itu berapa hari bikin penciptaan? Saya kebetulan kalau bikin lagu itu enggak lama Mas. Oh gitu ya? Rata-rata maksimal setengah jam udah jadi. Setengah jam udah jadi lagu. Jadi lagu ya. Bu Guru siap guys, setengah jam bikin lagu gitu. Ya, inspirasinya dari mana Mas? Saya cuma membayangkan sih ya. Sebetulnya inspirasinya cuma atau membayangkan. Pernah mendapatkan curhat seperti itu terus pas. Kebetulan enggak pernah. Oh enggak pernah. Enggak itu ya. Cuman saya membayangkan Bojonegoro sama Tuban ini kan dekat banget ya. Sehingga saya yakin di situ pasti ada orang Tuban yang pacaran sama orang Bojonegoro, orang Bojonegoro ya. Sebaliknya seperti itu. Dan banyak juga yang putus kandas. Seperti itu. Iya. Nah, itu ditulis kapan itu? Sebenarnya. Sudah 1 tahun yang lalu. Sudah lama. Masih ada berapa tulisan atau naskah lagu itu yang belum jenengan edarkan itu kira-kira? 40, 50? Awal. Ya, masih banyak sebetulnya. Masih banyak. Iya, sampai saya ada sekitar 1 bulan, 1,5 bulan ini enggak bikin sama sekali Mas Denny. Oh pernah seperti itu juga. Iya, 1,5 bulan ini terakhir ini saya nggak bikin. Iya. Kenapa itu Pak? Ya karena memang masih banyak. Oh masih banyak. Stoknya masih banyak. Ya Allah. Stoknya masih produktif banget emang ya. Selain produktif, jenengan itu sangat lincah istilahnya. Warga Widas itu sangat lincah. Apa yang membuat panjenengan lincah banget seperti itu? Apa yang membuat dorongan itu? Ya semangat aja Mas. Artinya kita memang cari orang yang sefrekuensi, yang memang pengen berkarya, yang enak untuk bekerja sama. Kita omongkan dari awal bagaimana jeleknya dulu sehingga nanti tinggal baiknya, seperti itu. Oke. Dan selama ini ketika dengan
istilahnya apa ini, partner penyanyinya itu baik-baik saja ya? Alhamdulillah semuanya baik-baik saja. Alhamdulillah. Dan nggak ada aku wae sing iki sing gawe kayak kok gak aku atau Pak Joko kayak ada itu. Oh ada Itu loh. Nah, cuman usul aja. Ya, tapi tetap ini jatahmu ini ada sendiri. Mas Arif nanti juga ada. Manajernya ada. Ada. Ya, nggak ada pernah ada latihan gitu Pak Joko. Latihan apa ini? Ya vokal-vokal di rumah atau bagaimana? Ya biasanya pas saya ada lagu baru dan saya ini cocoknya misalkan buat si Retno misalkan ya. Dok, ada waktu enggak? Kalau ada waktu merapat ke rumah, nah itu kita latihan. Oke, baik. Kita ambil nada dasar, ya. Latihan sama ngambil nada dasar. Untuk selanjutnya kita kerjakan musiknya. Oke. Setelah itu, setelah musiknya jadi tak panggil lagi untuk take vokal. Oke. Dan itu memerlukan berapa hari biasanya? Seminggu, Mas. Seminggu. Apa kata? Cepet zaman sekarang. Zaman sekarang teknologi. Iya. Ya. Ini statement. Ya, closing statement ya. 30 menit Dimas Diajeng dan Netralis. Semoga pembicaraan kita pada episode kali ini bisa memberikan motivasi dan juga bisa memberikan kita inspirasi seperti itu. Di sana ada Pak Joko dan di sini ada Bu Guru. Yang mana Bu Guru ini pun yang penting hidup kayaknya dinikmati. Ya, seperti apa tuh sebenarnya? Nah, ini kita pengennya lihat dari closing statement. Ya. Sebelum kita berpisah, ada yang namanya closing statement untuk Dimas Diajeng dan Netralis. Coba closing statementnya bahasa Inggris. Ya, nasihat ya. atau apa? Kan belum pernah ini closing statement bahasa Inggris. Itu ada kok contekannya di belakang. Stay positif gitu aja udah. Iya kan ya. Coba pakai bahasa Inggris aja. Iya, bahasa Inggris aja. Iya. Saya pakai yang mana ini ya? Iya, pakai sendiri lah. Sekarang sendiri. Bu Guru. Di Guru kok yang ini gitu piye toh? Iya. Ini maksudnya closing statementnya nasihat, motivasi, saran, moto, jargon atau apa? Kampanye lah pokoknya. Ya. I hope ini khususnya buat murid-murid saya gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Silakan. Buat Pak Joko juga nggak apa-apa. Iya, ya buat kita semuanya juga nggak apa-apa. Kita juga murid tadi kok. I hope my student at SMP N1 Suko can follow me to expression Improve, explore your hobbies, especially singing and then dancing and also kayak dikasih bocoran ini. Iya. Saya berharap bahasa Indonesia saja ya. Iya. Saya berharap anak didik saya itu bisa membuat sebuah hobi nyanyi, kesenian itu jangan, terkadang ada anak itu menganggap sepele gitu loh. Oke. Kadang ada pelajaran itu yang dianggap yang pelajaran-pelajaran yang inti-inti aja. Oke. Jadi kayak seni itu dikesampingkan. Kayak dikesampingkan gitu loh. Kayak nyanyi, kadang ada yang satu anak dua anak yang bisa gitu semangat, tapi kalau yang sama sekali nggak ada ya anaknya agak lemes ya. Lemes. Bukan lemes, kadang ada yang gini loh, nggak fokus sih. apa sih Berarti yang penting harus bisa berkreasi gitu ya. Iya. Oke. Follow your teachers itu ya. Kita ketemu lagi. Pak Joko mungkin ada satu. Tonton aja YouTube Keluarga Widaswara. Itu aja ya. Tonton. Wah. Makanya kalau lihat YouTube-nya Widas itu, aku sampai semua kayak Allah gitu. Kalah sih ini. Iya. Apa-apa nih lah ya. Itu semuanya merapat tuh nanti. Merapat ke sini. Ya, itu tadi closing statement dari Mbak
Santi ya. Sagita. Mbak Santi Sagita yang memberikan inspirasi terutama kepada murid-muridnya. Jangan kesampingkan yang namanya seni budaya, walaupun itu mata pelajaran yang mungkin ya bukan sebuah mata pelajaran yang wajib, namun itu akan sangat berarti nantinya. Semuanya follow your teachers, seperti itu ya. Baik, itu closing statement dari Mbak Santi, dan permintaan dari Pak Joko adalah follow keluarga Wida Suara di YouTube. Saya Denny Sumirat di sini serta rekan saya Pito Suwarsono undur diri terlebih dahulu, dan tetap saksikan podcast Cedik Geni setiap hari Senin dan Jumat. Podcast Cedik Geni.